Oke, perkenal. Oh shit, I have to turn on my off. Oke, ini lebih baik. Gitu aja. Oke, perkenalkan, nama saya Tri Gianto Sarenda dengan NIM 2202 1166. Sekarang saya akan membuat tugas keempat dengan judul Build a Switch and Router Network. Sebelum saya mulai, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya sudah menaruh device-device yang diperlukan seperti PCA, PCB, switch, dan router, serta kabel-kabel yang sudah dikoneksi. Oke, sekarang saya akan mulai kan, yaitu pada part 1, setup the topology. Jadi yang pertama, A, move the required router and switch from the shelf to the rack. Jadi saya sudah menaruh, ya bisa kalian lihat, ini, yang ini dengan host name switch, yang ini dengan host name router. Jadi saya sudah menaruh switch dan routernya ya. Jadi kedua, B, move the required PC from shelf to the table. Sama, saya sudah menaruhnya, yaitu ini PCA, PCB. Kabel dikoneksi ke device-device sesuai dengan topologi yang topologi di sini. Jadi bisa kalian lihat sudah menaruhnya juga dari PCA ke connect ke switch dengan router ke Ethernet 0 sampai 0 sampai 6. Jadi bisa dilihat pada kabel warna coklat ini. Nah, itu kan source port ada Ethernet 06 dan destination port yaitu gate Ethernet 0/5 Ethernet 0. Yang tipe kabel yang digunakan yaitu copper straight through. Baik, dan juga dari switch 1 ke router 1 dengan destination port git gigabyte, maaf. Git sorry. Baik, jadi pas. Bisa dilihat pada sini. Nah, dengan kabel merah, terus portnya yaitu Fast Ethernet 05 0/5 ke destination port gigabit Ethernet /0/1. Terus lanjut dari router 1 destination route port destination source port dari router yang digunakan itu gigabit 0/0 ke PCB Fast Ethernet 0. Bisa dilihat pada kabel yang warna bentar orange ini. Orange kan ini. Mungkin saya salah warna, maaf. Kabel yang digunakan sama yaitu copper straight through. Oke, itu dan kita akan ke bagian D, power on all the devices. Saya sudah menyalakannya, bisa dilihat dengan lampu yang menyala yang warna kuning ini dari PC. Terus saya juga sudah menyalakan device pada bagian B. Pada bagian device pada bagian router dengan tanda warna hijau. Oke, nyala sebenarnya itu. Oke, lanjut ke part 2. Part 2 yang step 1. Baik. Jadi on PCA configure IP address, subnet mask, and default gateway setting. Jadi kita akan untuk menconfigure IP address, kita akan pertama klik ke PC yang ingin kita gunakan, ke desktop, IP configuration. Nah, untuk melihat IP address sama default gateway bisa dilihat pada addressing table bagian ini. Terus kita scroll ke bawah pada bagian PCA dan PCB. Nah, di bagian PCA ada dua IP address. Yang pertama itu IPv4, bisa dilihat ini. PC 192 ini, 192.168.1.3. Kan? Dan juga pada sebelah kanan ini merupakan default gateway dari IPv4. Jadi 192.168.1.1. Oke. Pada PC, oke, untuk melihat untuk IPv6 kan harus saya bilang ada dua bagian, IPv4 dan IPv6. Untuk IPv6 bagian ini, yang tulis saja. Terus FN80 sebagai default gateway-nya. Oke, dan kita lanjut ke bagian B. PCB dan PCB konfigurasi, intinya pada PCB kita akan lakukan hal yang sama seperti pada PCA. Bisa dilihat ada dua bagian juga, IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 192.168.0.168.0.3 serta default gateway-nya ini, dan IPv6 ini /64. Baca titik dua kali 3/64. Sama juga seperti sebelah. Lihat kan? Oke. Ini juga sebagai tanda kalau sudah save, sebagai bukti. Maaf. Oke, jadi kita lanjut ke bagian C. From command prompt Windows on PCA. Jadi dari command prompt, kita akan buka command prompt pada PCA.
Kita tekan lagi command prompt, terus kita akan memping PCB. Nah, cara untuk mempingnya kita akan menggunakan IP address dari PCB. IP address yang kita gunakan yaitu V4. Jadi 192.168.0.3. Ini apa? Ya. Request timeout. Jadi sini ada pertanyaan, mengapa why were the pings not successful? Mengapa pingnya tidak berhasil? Jadi itu menurut saya itu dikarenakan dikarenakan interface router belum dikonfigurasi sehingga jalur lalu lintas layar PCB tier 3 itu belum memiliki rute antar subnetnya. Jadi belum itu ada rute. Jadi routernya belum dikonfigurasi sehingga masih belum ada rute untuk para antar subnetnya. Nah, to explain it better, but that's all. Ayo kita ke step 2, configure the router. Oke, jadi untuk step 2, kita akan pertama connect console into the router. Oke, step 2, console into the router and enable privilege exec mode. Jadi kita akan masuk ke PCA. Karena PCA merupakan router kalau nggak percaya. Oke, pertama ke terminal configuration. Kalau masuk ke sini, kita langsung oke. Oke, kita akan enter. Nah, ya kan bisa dilihat ini merupakan router. Jadi caranya yang bagian A itu kita akan enable exec modenya. Udah bisa dilihat udah berhasil karena ada perubahan dari simbol dari lebih besar ke simbol tanda pagar. Kita oke. Itu untuk bagian B, enter configuration mode. Jadi kita akan config terminal. Oke, sudah masuk terminal. And anyway, oke, assign the device name to the router. Caranya kita akan pakai hostname yaitu R1 sebagai router 1 lah. RQ Paya BTW. Udah gak sih jago juga dulu. Oke, kedua di assign class is the preferred of exec encrypted. Oke, jadi kita akan enable secret class enter, baru kita akan masuk ke line console 0. Console 0. Oke, kita sudah masuk ke line console. Bisa lihat dari sini config/line. Ya, oke. Oh ya, sekarang kita akan membuat bagian E, assign Cisco SD console password and enable login. Jadi kita akan membuat Cisco itu sebagai password untuk masuk ke konsol lainnya. Jadi caranya password Cisco. Oke, dan kita sekarang akan login untuk menenable-nya. Terus kita akan keluar. Exit. Oke, dan sekarang kita masuk pada bagian F. Assign Cisco SD CTTY password and enable login. Caranya kurang lebih sama kayak di bagian E. Kita akan lain PTY 04. Oke, sudah masuk ke config lain yang dari VTY. Berikut sekarang kita akan membuat Cisco sebagai password. Cisco untuk login untuk enable terus exit. Oke, dan baru kita masuk ke G, encrypt the plain text password. Jadi service password encryption. Oke, ingat selama itu tidak error, tidak ada masalah, berarti jangan disentuh, berarti aman, berarti benar lah tidaknya. Oke, kita masuk pada H. Maaf, saya sudah mengecek pada bagian H. Create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Jadi kita akan buat banner yang akan peringati device yang masuk tanpa hak, tanpa memiliki akses. Kita akan membuat banner yang akan memperingatkan device yang tidak memiliki akses bahwa unauthorized access is prohibited, itu dilarang. Maka pertama banner mode yang td, terus memakai simbol untuk menulis kata yang ingin kita masukkan. Contohnya unauthorized access is prohibited. Saya juga akan melakukan masalah sepakat di bagus lah kelihatan. Terus kita akan penutupnya, kita akan menggunakan simbol yang sama yang pada awalnya kita gunakan, yaitu simbol dolar.
Oke, dan kita masuk pada bagian I, configure an active boot interface on the router. Jadi caranya itu tekan login G0/0/0 IP address 192.168.0.1. Jadi berikut kita akan juga masukkan subnetnya, yaitu 255.255.255.0. Oke, jadi berikut kita akan masukkan IPv6 ya, IP versi 6, address 2001.2 AD EDB 80 8 ACD acak acak tuh maaf, acak titik 2 164 bisa jadi. Oke, mari kita lanjut lagi IPv6 address FE 80.2 link lokal. Nah, terus pakai shutdown. Nah, shutdown mungkin saya akan jelaskan. Mungkin ada pertanyaan mengenai shutdown tadi kalau nggak salah. Oke, setelah shutdown, exit. Oke, jadi kita buat lagi interface satu lagi. Untuk satu lagi itu G0/0/1. Oke, IP address, kita masukkan IP address lagi, address 92.168.1.1. Terus kita masukkan subnetnya 255 255 255 tidak nol. Oke, lalu kita masukkan IPv6 address 2001.2 db8.2 acak titik 22 kali 1/64. Bang, bentar dulu. Pertama, mungkin ini chat ini mungkin bisa diganti, saya ganti. Tapi bentar ya. Hmm, bentar. Nah, IPv6 address 2001 DP80. Enggak, Bu, FP 80. Yang satu. Tahu berapa ya?
Oh ya, buat pencet titik satu, baru titik dua lagi. Oke, itu harus bersih. Maaf lama. Dan kita lanjut lagi ke, aduh lupa lagi. Bentar. Di safety running to enable. Wah ini di I kan tadi. Berarti kita masuk pada bagian J, configure an interface description for its interface including which device is connected to it. Oke, jadi caranya itu description of connected to host TCP. Berikut kita akan keluar exit. Oke, dari if. Jadi sekarang kita tinggal in G slash no again G00 G0 description connected to F0 register 0 tes 5 05 lalu bentar register 05 ya no register 0 5 05 to S1 and S1 on S1. Oke, aman. Terus kita keluar exit, kita masuk pada bagian K. Maaf, wait K to enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing dan oke, kita ke L, save the running configuration to the startup. Oke, copy running config startup config. Kok salah buat copy kan? Mana L kan? Oh shit. Oke, sentuh sih input betul. Copy. Oh iya, lupa exit. Maaf lupa exit. Sorry, salah. Exit, saya lupa. Oke, copy running slash config startup config. Jadi oke. Sekarang kita bagian clock M. Set the clock on the router. Please the personal router with the correct sequence of parameter needed. Jadi kalau set ya sekarang 15, 30, 30 dan
Dan tanggal 5 April, Mei ya, tanggal 1 Mei 2024. Mei, oke, shit. Nggak bisa. Oke, dan itu berhasil. Sekarang kita pindah ke CMD. CMD untuk nomor N. From a command prompt on PCA, ping PCB. Terminal. Dan kita keluar dari situ ke terminal. Ke CMD. Terus kita akan ping lagi. Ping 192. 168 titik. 0,3. Ini. Bentar, mau dua kali. No, mungkin bisa mungkin mau coba ulang. Dan gua 168 titik 0,3 harusnya tadi tuh ada konfigurasi tadi. Ah, wait a minute. Terminal, Ctrl S. Oke, bentar. Sudah sih. Gagal, masih ada CMD. Ini nggak jadi ya? Jadi loh. Jadi mungkin bisa coba ini di bawah 1001.2 dbc db8.2 ACD acak 2.23. Next. Oh ya, ping lupa tulis. Hmm, beda ya. Kok nggak jadi ya? Terminal. Oh, maaf, maaf. Oke. Kok jadi? Kan Mei ini sudah nggak jadi. Startup config business. Oke, jadi. Itu tinggal N. Ya, sudah tadi. Description connected mungkin di sini kan. Fisik grup 1 DB8 acat dot 1/64 tip lokal 10 dot 1 tadi salah gara-gara 4R1 sini sudah diperbaiki satu. Mas PCB ini PCB description connected to host PC B PCB kah mungkin kah PC
tulisannya ya. Mungkin kemungkinan besar itu sih, mungkin coba lah. In apa deh? In description lah. Zero plus zero plus zero. What? Oh, lupa login konflik lagi ya. Konflik terminal. Oke, lanjut ke zero slash zero slash zero. Enter. Oke, if then connect to host PC B atau cara tulisan bentar. Oh, coba PC B ya, PC pasar. Sekarang kita bisa exit. Tapi kita juga akan exit. Agak satu ya. Oke, maaf. Bisa mungkin mau coba lagi. CMD. Wah, itu sih mungkin salah. Gila. Hmm, cuma itu sih yang kita pakai mungkin salah. Gimana? Ini kan ke atas. Password Cisco. 2001 DP8 acap .1. Ini kan K0. No shutdown. Sini kah? Shutdown lupa exit sih sini. Jujur. Bisa taruh exit sih. Oh, sudah exit. Sudah exit. Mohon maaf, nah, mungkin ini kalau bisa benar bisa bantu. Soalnya ini jujur so bingung lagi soalnya saya kita tahu sih so bisa sebetulnya karena mungkin benar bisa bantu di sebelum berikut mungkin. Tapi saya saya sudah coba tadi sebelumnya ini berhasil. Mungkin ada salah ketik mungkin, tapi kalau bisa mungkin belum bisa bantu berikut. Mungkin lanjut saja. Oke, jadi pertanyaan mengapa ini sudah berhasil? Itu karena router sudah bisa melakukan dua lalu lintas melalui dua subnet. Ah, dua subnet mungkin nanti saja. Nah, itu kita lanjut saja ke step 3. Cancel into the switch and then switch. Kita sekarang pindah ke switch yaitu PCB. PCB terminal. Oke, oke, enter. Oke, switch kan. Jadi ini yang ketiga yaitu pertama enable. Sudah jadi berhasil config terminal. Masuk juga hostname, ganti nama seperti name S1 dulu. S1 sudah lagi config alternative relay. Ini VLAN 1 satu. Oke, masuk IP address 192.168.1 ya, kedua.
Bentar, maaf, udah maaf, bentar, maaf. Pada telepon dong. Ada chat. Maaf, titik dua. Para subnetnya 255 titik 255 titik 255. Nah, terlah. Ah, set, shut down, next it. IP there, or the factory, the factory 261. Okay, IP default. Oke, gue 192 168 titik lalu titik satu. Kita sekarang keluar, exit, copy, running, run fit, up, run fit. Enter. Oke, done. Oke, kita masuk pada step 4. Ketemu aja. Sorry, lupa. CMD. From PC A to PCB, in PCB. Coba ulang. Jadi 92.168.0. Saya tadi isi, lupa deh. Terminal. Oke, nanti aja lah. Sekarang dari satu kan ini satu ke PCB. Dan from 92.168.0.3. Loh, ini jadi, Cok. Nah, benar. Ini jadi. Eh, Mungkin benar bisa bantu di bagian ini kalau benar sempat. Bisa benar sempat. Tadi copy itu running sudah. Copy running. Ini kan sudah. Bukan. Copy running config. Oke, udah oke. Nanti skip aja lah. Maaf. Oke. Lanjut ke part 3, display device information. Kita masuk pada bagian pertama, terminal. Di sini kita masuk pada terminal saja lah. Terminal. Show. Bentar.
So IP root. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. A code is used in the route table to indirect. Jadi ini bisa dilihat dari kerenyaman. Oke, jadi pertanyaan, what code is used in the routing table to indicate the direct connected network? Nah, untuk ini saya pikir ada dua, yaitu C yang buat connected dan juga L lokal. Dua, how many route entries are called with the C code in the routing? Dan bentar, masuk C routing ya. Ini kalau nggak salah. 92 ini the bit pada sisi is directly connected. Uh, ya, setahu saya ini bagian ini directly connected. Yang ketiga, what interface type are associated to the C called route. Ini sih directly ini dia pentas. Itu yang setahu saya gigabit 00 dan gigabit 01 kan. Wait a minute. Di 001 satu. Tahun ini saya dua ini sih, dua ini. Dan juga kita masuk pada step 2, display interface information nomor 1. Use to show interface. Show interface G0 slash 0 slash 1. Oke, ada beberapa pertanyaan juga. What is the preset status of the user interface? Yang ini disabled antara down sih. Mungkin down. There is the MIC address ini ya. 060 131 how is the internet yang C, how is the internet displayed in the command. Is internet address is 192.168.124. Nampak. Sini salah. Mungkin ini. Mungkin nanti saya coba perbaikin sebentar. Ini mungkin dari sini tidak masalah karena saya juga kurang setuju dengan hasil saya. Kalau benar. Saya kita angkat itu terserah dari mana jujur. Oke. Selesai. More. Oke. Kita lanjut ke terakhir 192.168 baru yang B show IPv6 interface interface. Ini lebih ke interface general. Nah, satu. Tanya saja. Tadi ini kan berarti IPv6 ya.
Oh, ini tadi harusnya. Ya, nanti kita ada dua lah. Salah tadi. Computer IP6. Maaf, lanjut saja. Ketiga, terus antara show IP interface brief command antara satu show IP in brief, ya. Nah, show IPv6 interface brief. Oke, muncul. Pelan satu, oh pelan satu. Bisa kan ini? Oke. Yang konflik stop sebelumnya. Nanti saya coba bagi sebentar aja, benar. Oke, IP6 show IP interface brief bagian C. Reflection question, kita masuk ke bagian reflection question. If the G0 interface show that no shutdown tadi, coba kan? Oke, itu untuk itu biasanya pakai no shutdown. Saya sebenarnya sudah gunakan tadi di atas. Seingat saya ini di eh, saya juga sih. Enggak juga. Saya itu kalau itu menggunakan komen no shutdown. Pada waktu happen if you are correctly configure the face listener on the outer root with an IP address of 192.168.1.2. Itu pertanyaan itu PCA tidak itu PCA tidak dapat ping lakukan ping ke PCB dikarenakan perbedaan jaringan. Maaf, saya sudah tulis jawabannya, jujur. Sekian sampai situ mengerjakan perbaikan di lebih lanjut. Ya, terima kasih. Stop share.